Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, IM Cinema akan mereview sebuah film Jepang yang berjudul Nienai Mokuge Kisa 2019. Film ini akan menceritakan seorang gadis buta yang mampu memecahkan kasus penculikan dan pembunuhan terhadap para siswi SMA. Karena film ini memiliki durasi yang agak panjang, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah akademi pelatihan kepolisian yang berada di Jepang dan kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Natsumi. Dia adalah seorang murid yang sangat pintar dan berprestasi. Ambisinya menjadi seorang polisi membuatnya begitu bersemangat dalam melakukan pelatihan. Hingga sampailah hari di mana ia dilantik menjadi seorang polisi dan dengan tegas ia mengucapkan sumpah polisi di depan hakim. Di malam sebelum bertugas ia menjemput adiknya yang bernama Daiki yang sedang nongkrong dengan teman-temannya hingga larut malam. Natsumi langsung mengajaknya pulang di dalam mobil. Adiknya memperlihatkan sebuah lonceng dan tak sengaja menjatuhkannya. Karena dirasa tak sampai di saat ia mengambilnya, Daiki menyuruh kakaknya untuk mengambilkan. Sesaat pandangan Natsumi teralihkan karena mencari lonceng tersebut dan tiba-tiba mobil mereka pun oleng dan terjadi kecelakaan hingga mobilnya terbalik. Beruntung supir truk yang ada di sana langsung menolong Natsumi keluar dari mobil tersebut. Namun di saat Natsumi akan menolong adiknya, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Ia hanya bisa berteriak memanggil adiknya sambil menangis. Kemudian mobil tersebut pun meledak dan Daiki pun mati dalam ledakan tersebut. Kini, waktu pun telah berlalu, namun kesedihan Natsumi tak kunjung hilang. Di suatu pagi setelah berbelanja, ibunya mengajaknya untuk menjenguk makam adiknya. Namun, di tengah-tengah makam, Natsumi marah kepada ibunya karena hal tersebut membuat Natsumi semakin teringat dengan kematian Daiki. Natsumi pun meminta kepada ibunya untuk pulang terlebih dahulu. Meskipun ibunya telah melarangnya karena Natsumi tak tahu jalan pulang, Natsumi pun kekeh untuk pulang berjalan kaki. Akhirnya Natsumi pun pulang ditemani anjing kesayangannya dengan menggunakan Google Maps. Namun, jalan yang dituju terlalu jauh sehingga ia harus berjalan sampai petang. Kemudian dari arah belakang terdengar suara mobil yang melaju kencang dan menabrak sesuatu. Natsumi pun segera menghampiri mobil tersebut. Terdengar suara radio yang sangat nyaring di dalam mobil tersebut. Namun di saat Natsumi mendekat, terdengar suara wanita yang minta tolong di dalam mobil. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia sedang diculik. Mendengar hal itu, Natsumi langsung panik dan mencoba menolongnya. Namun karena ia buta, hal tersebut menjadi sia-sia. Si pemilik mobil pun segera datang dan meninggalkan Natsumi. Namun sebelum mobil itu pergi, Natsumi menanyakan nama gadis tersebut yang ternyata namanya adalah Raisa. Natsumi pun langsung melaporkannya ke polisi dan langsung memberikan kesaksiannya. Namun polisi agak sedikit tak mempercayainya karena Natsumi seseorang yang buta. Bisa saja itu adalah suara radio di dalam mobil, namun Natsumi mengelaknya. Dia bisa membedakan suara radio dan suara seseorang yang minta tolong. Natsumi pun mengatakan kalau dia mencium bau alkohol di saat mendekati si penculik. Polisi pun masih meragukan kesaksiannya. Kemudian Natsumi mengatakan ada saksi kedua, yaitu seorang skateboard yang ditabrak oleh mobil tersebut. Karena sudah malam, jadi polisi mengantarkan Natsumi untuk pulang. Di pagi harinya, polisi langsung mencari saksi kedua yang mereka datangi di tempat pelatihan skateboard dan mereka bertemu dengan seorang pria bernama Hamura. Polisi pun langsung menanyakan kejadian semalam dan penjelasan Hamura jauh berbeda dengan penjelasan Natsumi. Dia tak melihat ada seorang gadis di dalam mobil dan tak mencium bau alkohol di saat berbicara dengan si pemilik mobil. Mendengar penjelasan Hamura, polisi pun semakin tak mempercayai Natsumi dan menganggapnya hanya berhalusinasi dan kasus penculikan pun dihentikan. Mendengar hal tersebut, Natsumi langsung kesal dan menemui Hamura. Natsumi meminta penjelasan kepada Hamura, namun Hamura tak begitu menanggapinya. Ia hanya mengatakan si pemilik mobil memberikannya uang agar Hamura tak menuntut si pemilik mobil. Natsumi pun meminta uang tersebut agar polisi bisa melacak sidik jari si penculik. Hamura pun memberikan uang tersebut dan segera pergi meninggalkan Natsumi. Di kantor polisi, Natsumi langsung menyerahkan uang tersebut kepada polisi agar memeriksa sidik jari orang tersebut. Di saat Natsumi memberikan penjelasan tentang si penculik, datanglah polisi lain yang langsung menyahut perkataan Natsumi dan berkata,
Kami memutuskan untuk tidak mengejar petunjuk ini dan menyuruh Natsumi untuk pergi. Mendengar perkataan tersebut, Natsumi langsung berdiri dan berkata, "Aku tak salah mendengarnya." Dan langsung menebak ciri-ciri si polisi dengan mengatakan, "Tinggimu 6 kaki awal 40-an dan kau habis memakan daging babi." Mendengar hal tersebut, semua orang langsung terdiam. Dan si polisi pun membungkam mulutnya dengan merasa malu. Mendengar perkataan Natsumi itu ternyata benar. 食べたのか。食べました。 Ketua polisi pun langsung melanjutkan investigasi kasus tersebut. Setelah itu, Shin pun berpindah kepada Hamura yang menelpon Natsumi untuk mengajaknya bertemu. Hamura mengajak Natsumi untuk bertemu temannya yang bisa melacak data seseorang melalui internet. Di sana mereka menemukan sebuah website yang memperlihatkan foto seorang anak remaja bernama Raisa. Di dalamnya terdapat sebuah video pendek yang memperlihatkan perkenalan diri Raisa yang mengatakan, "Hai, aku Raisa. Aku menikmati waktu yang baik dengan pria yang lebih tua dariku." Apakah Raisa adalah anak pemuas nafsu para om-om? Karena dirasa suara Raisa mirip dengan suara wanita yang ada di dalam mobil, mereka pun langsung bergegas menuju ke sebuah alamat yang tertera di dalam website tersebut. Ternyata alamat tersebut mengantarkan mereka ke sebuah tempat yang di dalamnya ada banyak gadis-gadis bangor yang mungkin kalian pasti bisa menebaknya, dan Raisa adalah salah satu seperti mereka. Natsumi pun langsung menanyakan tentang Raisa kepada si pemilik tempat tersebut, namun si pemilik terlihat tidak peduli terhadap Raisa dan hanya mengatakan, "Raisa pergi beberapa hari yang lalu dan tak tahu kemana." Setelah itu, si pemilik tempat itu pun mengusir Natsumi. Dengan meminta maaf, Natsumi pun pergi dari rumah tersebut. Kemudian, tiba-tiba dari dalam keluarlah teman Raisa yang menanyakan keadaan Raisa, dan akhirnya mereka pun berbincang. Sebelum berbicara tentang Raisa, si cewek pun meminta foto untuk diupload ke Instagram. Biasalah, anak selebgram. Mendengar hal tersebut, Natsumi pun langsung merapikan rambutnya dan agak sedikit berpose. Namun, seketika Natsumi pun agak sedikit malu, ternyata si cewek memoto anjingnya. Aduh, kasihan si teteh. Nanti foto sama aku aja ya teh. Setelah itu, Natsumi pun menanyakan tentang Raisa dan merekamnya. Si cewek mengatakan Raisa bukanlah nama aslinya, dan kami selalu menggunakan nama samaran untuk melayani tamu-tamu yang datang, dan nama asli Raisa adalah Rei. Raisa tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Orang tua Raisa yang tak peduli kepadanya membuat dirinya kabur dari rumah dan tinggal di warnet bersama anak-anak yang lain. Hingga Raisa bertemu dengan Mr. Q. Q adalah singkatan dari penyelamat. Dia menolong setiap anak dari perdagangan seks, bahkan sebagian orang ingin bertemu dengannya. Setelah itu, Natsumi menuju ke sebuah tempat yang diduga itu adalah tempat Mr. Q. Mereka masuk ke dalam rumah tersebut bersama dua orang polisi yang menangani kasus ini. Di dalam ada beberapa barang-barang wanita, dan di saat mereka menggeledah rumah tersebut, keluarlah seseorang pria yang tiba-tiba kabur. Hamura dan dua orang polisi pun mengejarnya. Dengan durasi kejar-kejaran yang agak panjang, akhirnya orang itu bisa tertangkap. Polisi pun langsung menginterogasinya dan menanyakan tentang Raisa. Namun orang itu tak mengenalinya karena dia telah berhenti memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Karena banyak anak-anak yang berhenti bekerja setelah mereka bertemu dengan Mr. Q. Anak-anak menganggap Mr. Q adalah penyelamat, dan anehnya tak ada yang peduli saat anak-anak itu menghilang. Polisi pun ternyata salah menangkap orang. Di tempat lain terlihat Raisa berada di ruangan yang sangat gelap. Terlihat ia sangat ketakutan dan mengintip ke sebuah celah. Ternyata di sana ada seorang gadis yang bernasib sama dengan dirinya. Dan gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Kyoko. Kyoko mengatakan bahwa sebelum dirinya berada di sana, ada beberapa gadis yang sudah terbunuh, dan setiap ada gadis baru yang datang, maka gadis yang lama akan menjadi korban berikutnya. Kemudian dari kamar Kyoko terlihat seorang lelaki yang datang dan langsung menyeretnya dengan kejam. Di sisi lain terlihat Hamura sedang berada di rumah sakit setelah ia diserempet sebuah mobil yang ia yakini mobil tersebut adalah mobil si penculik, dan ia melaporkan nomor plat mobil tersebut. Polisi pun langsung melacaknya dan menuju ke sebuah rumah yang terlihat sepi. Di saat dua polisi masuk, mereka menemukan jasad Arai yang overdosis karena narkoba, yang dimana Arai adalah seorang mantan napi yang melakukan kasus penjualan anak di bawah umur. Kemudian terdengar gonggongan anjing dari arah belakang,
Detektif Kimura pun langsung mengeceknya dan ternyata di dalam tumpukan karung terlihat sebuah rambut wanita. Si detektif pun segera membuka karung-karung tersebut dan ternyata terlihat 4 jasad wanita di dalamnya. よいしょ。 Para polisi pun langsung menginvestigasi tempat tersebut. Setiap mayat memiliki luka yang berbeda. Ada yang kehilangan telinganya, kemudian hidung, mulut, dan tangan. Dan kini polisi pun menetapkan Arailah pelaku utama dalam kasus ini.